Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wildan Ramdhani dari TD3A5. NPM saya 2024 1021 5163. Ya, hari ini saya akan menjelaskan data penjualan suatu produk, yaitu produk saya mengambil produk Mayora yang akan dijadikan grafik berbentuk bar chart, pie chart, dan Pareto chart. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang grafik penjualan produk Mayora berupa bar chart. Ya, analisisnya grafik di sini menunjukkan jumlah total penjualan setiap produk. Terlihat jelas bahwa Lemera menempati posisi tertinggi dengan total 4.920 unit. Produk dengan penjualan rendah adalah Danisa Butter Cookies dan Astor. Ya, analisisnya terdapat kesenjangan besar antar produk. Artinya tidak semua produk Mayora memiliki tingkat permintaan yang sama. Produk minuman seperti Le Mineral dan Torabika memiliki daya jual yang lebih tinggi dibandingkan produk makanan ringan. Tren menunjukkan bahwa produk dengan varian konsumsi rutin, minuman atau kopi memiliki kontribusi besar pada penjualan total. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan grafik berupa Pareto chart. Ya, di sini Pareto chart mengurutkan produk dari penjualan tertinggi ke terendah dan menampilkan garis kumulatif kontribusi berdasarkan prinsip 80/20. Sekitar 80% penjualan berasal dari 5 produk yang teratas: Le Mineral, Torabika, Aroma Biskuit, Energen, dan Kopiko mengalami peningkatan signifikan. Analisisnya fokus peningkatan produksi dan pemasaran sebaiknya diarahkan pada 5 produk utama tersebut karena memiliki berpengaruh terhadap total. Produk dengan kontribusi rendah dapat dijadikan target untuk inovasi baru atau building dengan produk unggulan. Nah, yang terakhir, perintah dari nomor 1 itu analisis berupa pie chart, yaitu pie chart menggambarkan kontribusi persentase tiap produk terhadap total penjualan 3 produk dengan kontribusi tertinggi. Ya, kontribusi tertingginya yang pertama itu Le Mineral sekitar 19,40%. Di posisi kedua ada Torabika 15,89%, dan di posisi ketiga ada Aroma Biskuit 12,74%. Analisisnya, ketiga produk tersebut memiliki sekitar 48% dari total penjualan keseluruhan, menandakan dominasi produk andalan Mayora. Produk dengan presentasi kecil seperti Danisa Butter Cookies sekitar 3,79% perlu ditingkatkan promosi dan distribusinya agar lebih kompetitif. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang memerintahkan mencari 2 variabel data yang akan diteliti hubungannya dan dibuat berupa scatter diagram dan histogram. Ya, di sini saya mengambil data dari curah hujan per milimeter dan hasil panen per ton. Yang pertama, ini ada grafik scatter menunjukkan hubungan positif antara curah hujan dan panen. Semakin tinggi curah hujan, umumnya hasil panen meningkat hingga trik optimal, namun terlalu banyak hujan yang bisa menurunkan hasil. Dan yang kedua, ini histogram curah hujan. Dalam per hari, curah hujan mendapat kondisi condong ke kanan dengan sebagian besar nilai antara 150 sampai 200 mm. Dari data sini, histogram hasil panen cenderung normal dengan rata-rata sekitar 2,8 ton. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan soal nomor 3,
yang memberitakan buatlah poligon dan OGIF dari data jumlah penduduk miskin 2014 sampai 2024 berserta analisisnya. Ya, di sini saya mengambil data dari 10 tahun terakhir dan dijadikan diagram poligon. Diagram poligon menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2024. Dari grafik ini terlihat ada fluktuasi nilai setiap tahunnya, dengan tren umum yang cenderung menurun di beberapa periode, menandakan adanya peningkatan kondisi eko secara umum. Grafik poligon membantu menggambarkan distribusi dan kecenderungan perubahan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu dengan jelas. Semakin landai garisnya, semakin stabil tingkat kemiskinan antar tahun. Nah, yang kedua, diagram OGIF menunjukkan kumulatif jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2024. Kurvanya cenderung menanjak dengan kemiringan menurun di akhir periode, menunjukkan bahwa total kumulatif meningkat dari tahun ke tahun, tetapi laju peningkatan semakin lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin masih ada, pertambahan semakin kecil setiap tahunnya. Kondisi ini mengarah pada perbaikan ekonomi nasional. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.